Chapter 29 Acuh tak acuh. Alvaro dengan acuh tak acuh mengikuti Mia dari belakang berjalan menuju toko LV. Untungnya, toko itu sangat besar. Mia berjalan dari sebelah kiri di baris pertama, terpisah cukup jauh dari Queen yang baru saja bicara. Di tengah juga terdapat sebaris rak display. Tapi suara Queen membanjiri seluruh toko. Bahkan Mia melirik ke sana dengan sedikit kesal. Argus berdiri dengan canggung. Ekspresi wajahnya tidak terlalu senang. Namun dia dengan sabar membujuk Queen. Bagaimanapun, begitu banyak orang yang melihat. Queen bisa saja berbuat sesuatu. Namun itu mustahil, jika dia dilihat orang. Lain kali akan sulit baginya untuk menghadapi lingkaran ini. Kamu juga bukan tidak tahu apa yang terjadi semalam. Jika sekarang kamu ingin melampiaskannya kepadaku, bisakah sedikit menggunakan akal? Argus merendahkan suaranya. Tetapi itu masih jelas terdengar oleh Alvaro. Argus bahkan sampai sekarang masih tidak mengerti tanah yang sudah ia dapatkan. Bagaimana bisa dipaksa jual kepada orang lain? Bahkan ayahnya pun tertawa melihat harga jualnya. Dia bertanggung jawab atas masalah ini. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, namun pasti ada alasan bagi orang itu untuk membeli tanah ini tanpa berpikir. Ayah Argus langsung memperhitungkan masalah ini. Jika mereka sedikit lebih cepat, maka semuanya berakhir. Dan tanah itu pasti sudah menjadi milik keluarga Chu. Uang jajan Argus sudah habis, bahkan kartu kreditnya pun sudah ditarik. Selain sedikit sisa uang di kantongnya, jangankan tas LV, untuk makan di restoran pun sudah sulit. Aku tidak peduli, kamu jelas-jelas telah berjanji kepadaku, dan aku akan pergi keluar untuk makan dengan teman baikku nanti. Jika ia bertanya, maka aku akan kehilangan muka. Queen memeluk lengan Argus dan berlaku centil. Suara itu membuat Alvaro merinding. Jika berbicara tentang masa lalu, Argus masih sangat berguna. Tanpa pikir panjang, ia akan langsung membeli tas itu. Namun sekarang ia sedang dipukul oleh kenyataan. Bahkan jika dia sangat ingin membelinya, ia pun tidak punya uang. Melihat ekspresi Queen yang seperti ini, Argus rasa benar-benar ingin menamparnya. Queen, sekarang waktunya kurang tepat. Tunggu sampai suasana hati ayahku membaik. Apa yang kamu inginkan aku akan belikan. Mengapa kamu memaksa untuk membelinya sekarang? Jika kamu tidak membelikan untukku hari ini, bagaimana kamu mau membelikannya untukku di masa depan? Aku tidak peduli. Jika kamu tidak membelikan tas ini untukku hari ini, tidak ada dari kita yang akan pergi. Queen tampaknya tidak terkendali. Dia duduk di kursi di toko dan enggan berdiri. Alvaro dan lainnya otomatis melihat kejadian ini. Bella melambaikan tangannya di depan Alvaro, mengganggu pandangannya. Kenapa? Itu mantan pacarmu. Tidak heran kakimu sulit bisa bergerak dari sini. Lalu dia mengambil lengan Alvaro dan berjalan menuju konter, memegang tas LV terbaru di tangannya. Mia juga berada tidak jauh di belakang dua orang itu, dan memandang Queen dengan jijik dari tempat yang tidak dilihat oleh keduanya. Ketika melewati Queen, Bella meletakkan tas itu di tangan Alvaro dan langsung mengambil tas yang disukai Queen. Mungkin kamu suka tas ini. Apakah kamu ingin membawanya sekaligus? Pertanyaan ini diajukan pada Alvaro. Saat ini, otak Alvaro kosong. Ia tidak mengerti apa yang sedang dia lakukan. Jadi dia hanya mengangguk dengan tenang. Saat itu, Queen baru sadar bahwa tasnya telah dibawa pergi oleh orang lain. Ia dengan cepat bergegas dan berhenti di depan sales assistant. Aku tertarik dengan tas ini. Mengapa kamu menjualnya pada orang lain? Nada bicara Queen sangat tidak sopan. Tapi bagaimanapun, ini adalah toko merek LV. Kualitas karyawan di sana sangat tinggi. Status mereka setara dengan pekerja kantoran. Tapi setelah mendengar kata-kata Queen, ia hanya bisa mengerutkan kening. Kamu dari tadi berbicara dengan pacar kamu, dan juga, kamu tidak bilang bahwa kamu ingin membeli tas ini. Queen menghentakkan kaki dengan gelisah dan langsung mengambil tas itu dari tangan sales assistant dengan kasar. Begitu dia berbalik, dia melihat Alvaro, wajahnya terkejut. Namun dengan cepat ekspresinya berubah menjadi ingin menyindir. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa ada hubungannya denganmu? Alvaro berkata dengan ringan, melirik tas di tangannya. Apakah kamu menginginkan tas ini? Bella mengerutkan mulut kecilnya dan terlihat serius. Akhirnya, dia mengangguk dengan serius. Terlihat sangat lucu. Seperti sedang merengek pada Alvaro dan membuat orang-orang di sekitarnya tampak panas melihatnya.
Meskipun dia mengenakan kacamata hitam di wajahnya, itu tidak menghalangi temperamennya sama sekali. Argus melirik ke arah Alvaro dan menaruh perhatiannya pada Bella. Dia merasa bahwa ia pernah bertemu dengan wanita ini. Ya, aku mau, katakan pada sales asisten. Quinn kemudian memperhatikan wanita di sebelahnya. Alvaro, kamu tidak mengambil balik uang yang telah kamu berikan pada ayahmu, bukan? Alvaro mengabaikannya. Tetapi kejadian ini tampak seperti apa yang dipikirkan Quinn, dan hatinya sulit menerima. Dari awal ia sudah tahu bahwa uang itu masih bisa kembali. Dan ia pun tidak bisa membalikan keadaan. Argus, cepat pergi bayar. Mengapa kamu masih berdiri bodoh di sini? Argus mengambil napas dalam-dalam dan menekan amarah di dalam hatinya. Quinn benar-benar selalu membuatnya di posisi tertekan. Jika dia tidak bertemu dengan Alvaro, dia tidak akan membeli tas ini. Namun sekarang untuk harga dirinya sendiri, tas ini mau tidak mau harus dibelinya. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan mengeluarkan uang sejumlah 20 juta yang akan ia berikan pada ayahnya dari tas. Meskipun ia akan dimarahi saat pulang. Itu setimpal. Maaf, Tuan. Tas ini harganya 32 juta. Argus sekali lagi merasakan kejamnya hidup. Uang sudah ia keluarkan. Dia mungkin bilang kalau uangnya tidak cukup dan meminta uangnya kembali. Setelah berpikir lama, aku hanya bisa melirik ke arah Quinn dan tidak langsung bicara, tetapi ekspresi di matanya sangat jelas. Quinn menolehkan kepalanya lurus, seolah dia tidak melihatnya. Tujuan Bella telah tercapai, dan otomatis ia tidak ingin terus membuang waktunya dengan mereka di sini. Ia menganggukkan kepala pada sales assistant. Quinn dengan ekspresi sombong berkata bahwa ia tidak akan memberikan tasnya. Untuk sementara waktu, ketiganya berdiri di tempat yang sama. Suasana mulai canggung. Sales assistant itu sungkan untuk mengambil tas itu, dan hanya bisa terus membujuk. Tetapi Quinn seperti tikus, memeluk tas itu erat-erat di dadanya. Berkata bahwa ia tidak mau melepasnya. Jika kamu benar-benar ingin membelinya, maka kamu harus pergi mengisi rekeningmu sekarang. Aku tidak akan bertanya lagi. Tetapi jika tidak, tolong kembalikan. Jika tidak kami akan memanggil petugas keamanan. Quinn emosi mendengar kata-kata Bella, dan menunjuk Alvaro untuk berjalan di depannya. Aku beritahu kamu, keluarga mereka kehilangan sejumlah uang. Tetapi mereka malah membelanjakan uang yang tak seberapa. Paling-paling dengan membeli tas hari ini. Besok atau lusa kamu akan menderita. Keluarga mereka adalah petani. Mau bagaimanapun kalian hanyalah orang biasa. Chapter 30 Pembayaran. Apa aku ada menyuruh dia untuk membayar? Senyum Bella berangsur-angsur melebar di bibirnya. Melirik Quinn yang dengan acuh tak acuh menyerahkan kartu itu ke sales assistant. Tidak semua orang sepertimu, yang hanya bergantung pada pria untuk hidup. Alvaro melirik ke arah Bella, dan tidak bisa menahan tawa. Ia memiliki kebiasaan mengelus kepalanya dan mengambil kartunya kembali. Gesek saja punyaku. Setelah membayarnya, Alvaro membawa tas itu. Bella berjalan sambil menggandeng lengannya, dan suara pelayan pun berlalu dari belakang. Tuan, ini uang 20 juta Anda. Terimalah. Mendengar suara itu, Bella tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah Quinn. Tiap orang terkadang punya uang terkadang tidak. Pacarmu sedang tidak punya uang. Mungkin itu hanya sementara. Namun jangan membutakan matamu dengan mencari orang yang berpura-pura menjadi kaya. Singkatnya, hanya tinggal mereka berdua. Quinn masih tidak paham. Namun Argus yang di sampingnya mendengar dengan jelas apa yang dikatakannya. Ia ingin membantah. Namun ia telah mengambil uang 20 juta itu di tangannya. Dan juga tidak tahu harus bagaimana mengelaknya. Ia hanya bisa menatap sosok Alvaro yang pergi begitu saja. Kenapa? Hatimu tidak nyaman karena aku menindas mantan pacarmu? Bella menatap wajah Alvaro yang cemberut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Alvaro menoleh sedikit ke samping, dan merupakan berkah bagi wanita itu bisa berada di sisiku yang memiliki banyak uang. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya tidak mengerti mengapa wanita harus hidup seperti ini. Hei, aku seorang wanita juga. Bella memukul punggungnya dengan jengkel. Saat itulah Alvaro baru sadar apa yang barusan dia katakan. Dia hanya tersenyum canggung, dan membiarkan Bella memukulnya, agar dia bisa lega. Jika kamu tidak punya uang, apakah kamu akan seperti dia? Alvaro masih tanpa ragu bertanya padanya. Bella langsung memilih untuk mengabaikannya. Kasihan Mia, pria seperti ini jelas-jelas merasa dirinya lebih tinggi,
Tidak heran dia akan berbicara tentang mantan pacar seperti itu. Alvaro menatap pandangannya yang dingin. Ia sedikit tidak enak untuk tertawa, di kepalanya teringat Nabila yang masih terbaring di tempat tidur saat ini. Berbicara tentang itu, dia juga tidak punya uang. Tetapi dia tidak hidup seperti Queen. Dia tidak takut pada ancaman Hero. Dia berdiri dan menopang dirinya sendiri, yang sebenarnya tidak baik. Jika dia bisa seperti Queen, bahkan jika hanya sedikit pun itu sudah baik. Jika dari awal ia membicarakan masalah ini dengan Alvaro, maka hasilnya tidak akan menjadi seperti sekarang. Baik, apa yang sedang kamu pikirkan? Apa kamu sedang memikirkan perawat kecilmu? Dengarkan perkataan Bibi, dia juga merupakan gadis yang baik. Jika kali ini aku bisa selamat. Bella tidak lanjut bicara, hasil akhir ini bukan sesuatu yang bisa mereka putuskan dalam satu kalimat. Hanya berharap gadis itu tidak akan melakukan hal-hal bodoh setelah sadar. Setidaknya tidak menyakiti hati adik laki-lakinya. Ketika mereka menemukan Mia sedang memilih cincin untuk Alvaro dan sedang membandingkan beberapa jenis, yang termurah semua lebih dari 2 miliar. Bu, aku belum menikah. Untuk apa membeli cincin? Mia meraih tangan Alvaro dan mencoba sebuah cincin untuknya. Anak laki-laki yang memakai cincin atau sesuatu di tangannya, bukankah itu terlihat lebih bagus? Lihatlah kakakmu, keluar tiap hari dan berpakaian mewah. Lihat dirimu. Sudah sejak lama aku hanya mendengarmu membeli mobil merek apa itu Python. Membicarakan hal ini, Mia memandang Alvaro dengan perasaan tak percaya. Di matanya, putra-putra mereka hanya pantas mengendarai Bentley atau Lamborghini. Alvaro tampak ingin menangis menatap Mia. Ini mobil merek Python. Mobil ini jauh lebih elite daripada Land Rover. Harganya juga lebih dari 4 miliar. Mobil itu sederhana dan juga mewah. Bella tersenyum sambil menutupi mulutnya. Ia benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan anak ini. Di usia segini, dia sudah berbicara tentang kemewahan dan kesederhanaan. Namun saat bicara tentang mobil Python, jika itu bukan merek terkenal, Bella juga berencana untuk membelinya. Aku tidak peduli. Sebentar lagi akan diadakan pertemuan keluarga. Kamu harus berpenampilan baik untuk membuat semua orang tahu bahwa kamu adalah tuan muda keluarga He. Dan lihat siapa lagi yang berani menindasmu. Ini bukan pertama kalinya Alvaro mendengar soal pertemuan keluarga. Padahal duduk bersama para bibi dan makan bersama, jika diadakan rumah orang biasa, mereka menyebutnya makan malam. Namun jika diadakan di rumah orang kaya, maka namanya pertemuan keluarga. Kelasnya memang berbeda. Cara bicaranya ada sedikit berbeda. Ia tersenyum tak berdaya, menyaksikan Mia memilih-milih cincin, dan akhirnya ia menunjuk ke arah cincin yang relatif sederhana. Namun dengan harga lebih dari 8 miliar, Alvaro sejenak menghela napas panjang. Dia membeli mobil seharga 4 miliar. Ia merasa harganya lumayan. Sedangkan Mia membeli satu cincin seharga 8 miliar, pantas saja ia memandang rendah mobil Pythonnya itu. Setelah membeli cincin itu, ia juga membawa Alvaro untuk membeli arloji. Baru siang ini, uang yang dihabiskan untuk Alvaro sudah hampir puluhan miliar. Uang sakunya yang senilai 200 miliar itu, jika diberikan pada ibunya pun pasti tidak akan cukup untuk beberapa hari. Sebelum meninggalkan mal, Mia tiba-tiba menariknya kembali. Aku belum membeli barang untuk orang tua yang mengasuhmu sejak kecil. Setelah mendengar ini, air mata Alvaro hampir menetes. Sejak ia tahu dia masih memiliki orang tua kandung, dia takut mereka akan meninggalkan orang tua angkatnya. Namun setelah Mia melakukan semua ini, ia bukan hanya tidak meninggalkannya, tetapi juga memperlakukan mereka dengan sangat baik. Kembali di rumah sakit, Alvaro pasti gugup. Ia takut ia mendengar kabar buruk begitu dia masuk. Mia yang memperhatikannya, langsung dengan lembut memegang tangannya. Jika kamu tidak nyenyak tidur di sini, pulanglah bersama ibu. Kamar sudah dirapihkan, tinggal menunggumu. Perawat kecil itu, kamu tidak perlu khawatir. Kali ini, selain peralatan, tim medis top di Jerman juga sudah datang. Dan aku yakin mereka akan berhasil. Alvaro sedikit terkejut. Ia menarik tangan ibunya dan tak tahu harus berkata apa. Bella yang di samping membantu mereka meredakan suasana. Aku akan mengadakan konser musik. Jika kamu punya waktu, kamu bisa membawa teman-temanmu datang. Benarkah? Alvaro sedikit terkejut, dan kemudian melihat Bella mengeluarkan beberapa tiket konser untuknya. Jika itu tidak cukup,
Kamu bisa memberitahuku. Aku memberimu tempat yang terbaik. Stefani dan Nabila. Keduanya adalah penggemar berat Bella. Jika mereka tahu bahwa Bella adalah sepupunya, mereka pasti akan sangat bersemangat. Tetapi teringat Nabila yang masih terbaring di tempat tidur. Kegembiraannya hilang. Baru beberapa orang yang baru saja pergi, Quinn muncul lagi di pintu rumah sakit. Menatap punggung Alvaro, seperti serigala yang menatap mangsanya. Chapter